Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak Ketua RT, orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahim, Imam Masjid Ar-Rahim, bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala yang terus menerus tak pernah putus memberikan banyak nikmat untuk kita semua. Tak peduli kita bersyukur atau tidak, Allah tetap beri nikmat. Semoga dengan bersyukur Allah Ta'ala bukan sekadar memberikan tambahan nikmat, semoga kita juga senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan pula salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita sebab memperbanyak sholawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, hari ini Selasa malam Rabu, tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, menurut PBB di dunia ini ada 195 negara. Jumlah penduduk dunia kurang lebih 7 miliar. 195 negara yang ada di dunia, maka yang ada halal bihalal itu hanya di Indonesia. Di negara lain tak ada. Halal bihalal ini istilah Arab, tapi di Arab pun tidak ada, baik itu di Mekah atau di Madinah. Tapi kata halal di Arab, khususnya di Mekah, Madinah, sering kita dengar. Kita beli minyak wangi, harganya 1 botol 15 rial. Lalu kita tawar menjadi 10 rial. Maka apa kata orang Arab? Halal. Tapi kalau kita tanya, tahu nggak halal di halal? Dia tak tahu. Atau kita pergi ke kebun kurma. Di kebun kurma itu ada pasar tempat menjual kurma. Maka pedagang-pedagang itu termasuk juga orang Indonesia, mereka bilang sama kita jemaah haji atau umrah, halal, halal, halal. Maknanya makanlah, buat kamu halal. Jadi kalau jemaah pandai, tak perlu beli kurma, kelilingi aja pasarnya, karena semua bilang halal.
pedagang ini makan agak 3 kurma. Pindah ke pedagang ini, makan pula agak 3. Keliling kita, insya Allah 1 kilo kurma masuk ke perut, halal. Awak kenyang, duit tak keluar. Jadi halal itu tak ada di Arab, tak ada di negara lain, dia hanya ada di Indonesia. Apa itu halal? Dalam kamus besar bahasa Indonesia kita lihat halal itu artinya adalah saling maaf memaafkan di saat lebaran. Tapi saya nak perluas definisinya. Bukan berarti saya lebih hebat dari pengarang kamus besar bahasa Indonesia. Halal di samping maaf memaafkan di bulan lebaran juga berlanjut sampai di akhir kehidupan. Jemaah Allah yang mulia, dalam hidup ini kalau tidak kita bersalah orang yang bersalah dari kita, itu pasti. Dan dalam hidup ini kadang-kadang kalau tidak orang yang serba salah karena kita yang serba salah oleh karena orang. Itulah biasanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka apabila kita bersalah orang, minta maaf. Kalau orang bersalah kepada kita, maafkanlah. Dan apabila terjadi serba salah, selesaikanlah. Usah diperpanjang-panjang. Sebenarnya apapun persoalan dalam hidup kita itu jemaah ringan, hanya saja kita berat-beratkan. Persoalan kita sesama kita itu kecil, hanya saja dibesar-besarkan. Dan apapun yang terjadi di antara kita sebenarnya sehari selesai, tapi kadang-kadang berhari-hari tak selesai. Bahkan ada orang hari terakhir dia hidup, masalah dia dengan saudaranya tak juga selesai. Jemaah Allah yang mulia, tadi kita telah sampaikan dalam hidup ini kadang-kadang kita serba salah orang, kadang-kadang orang serba salah karena kita. Ada seorang bernama Luqman Al-Hakim. Kita pasti sering dengar namanya. Dan ada satu surah dalam Quran, nama surah itu namanya surah Luqman. Jadi Luqman ini sambil memberi nasihat ke anaknya, dia bercerita. Nah, dulu ada seorang ayah dengan anaknya berjalan. Kendaraannya seekor keledai. Jadi anak ini karena hormat ke orang tuanya, apa kata anak ini? Ya, ayah yang di atas keledai, biar saya yang di bawah menarik talinya. Lalu apa kata orang? Ayah tak sayang sama anak. Dia pula di atas anaknya berjalan. Jadi mendengar ini apa kata ayahnya? Nah, ayah di bawah menarik talinya kau di atas. Lalu apa pula kata orang? Anak durhaka ke orang tua. Dia pula di bawah, ayahnya pula di bawah, dia di atas. Lalu apa kata orang tua ini? Usah kita naik lagi nak. Kita tarik saja talinya dan kita berjalan. Apa pula kata orang? Bodoh. Sudah jelas punya keledai, berjalan pulang. Karena disalahkan, lalu apa kata mereka? Nah, kita berbuat naik ke atas keledai. Apa pula kata orang? Sudah jelas keledainya kecil, berdua pula mereka di atas. Terakhir apa kata orang tua ini? Kalau begitu nak, kita pikul aja keledai. Setelah dipikul keledai itu apa kata orang? Bodoh, harusnya awak atas keledai, ini keledai dikasihkan. Begitulah kalau kita mendengar cakap orang.
Serba salah kita jadinya dalam hidup ini. Terjadikah hal yang seperti ini dalam hidup kita? Terjadi. Maka sekali lagi wahai kaum muslimin, kaum muslimat, apa yang mesti kita lakukan? Berhalal bihalal. Halal bagi kita, halal bagi saudara kita. Tak lagi ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan oleh Allah taala? Masing-masing kita menyimpan dendam kesumat dan menyimpan salah. Jemaah, dalam kehidupan kita bermasyarakat, level paling tinggi itu adalah mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain ini disebut dengan ihsan. Kalau kita tak sanggup mengutamakan orang lain, maka kalau kita cinta kepada diri kita, cintai pula orang lain. Paling tinggi nilainya adalah mengutamakan orang. Di bawah itu, cintai saudara kita layaknya mencintai diri kita. Jangan di bawah itu. Apa di bawah itu? Kita cinta kepada diri kita, tapi tak mencintai saudara kita. Jadi yang diajarkan oleh agama ini adalah, saya ulangi, nilai paling tinggi mengutamakan orang. Kalau tak sanggup, minimal cintai orang seperti mencintai diri sendiri. Jangan di bawah itu. Apa maksud saya di bawah itu? Kita mencintai diri kita, tapi membenci orang lain. Adakah yang bisa mengutamakan orang lain dibandingkan mencintai diri sendiri? Ada. Kita saja mungkin yang tak bisa. Tapi begitulah diajarkan oleh agama kita. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Qur'an, ada. Apa kata Allah? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu. Lalu Rasulullah akan melayani tamunya ini tak ada di rumah makanan kecuali air putih. Lalu Rasulullah SAW menawarkan kepada sahabat, saya punya tamu, tapi di rumah saya tak ada yang bisa saya berikan kepada tamu saya ini kecuali air putih. Siapa kalian yang bisa melayaninya? Angkat tangan salah seorang sahabat. Namanya siapa? Sabit bin Qais. Ya Rasulullah, biarlah tamu itu aku yang melayani. Pulanglah Sabit bin Qais, lalu dia bertanya ke istrinya, wahai istriku, ada tamu Rasulullah yang akan kita layani. Apa makanan yang ada di rumah kita? Kata istrinya, yang ada makanan di rumah kita hanya untuk anak kita. Untuk aku, untuk engkau tak ada, hanya untuk anak kita. Apa kata Sabit bin Qais? Makanan itu berikan kepada tamu Rasulullah. Lalu bagaimana dengan anak kita? Kau tidurkan dia. Tidurkan anak kita. Maka mengapa sang istri menyuruh anaknya tidur dalam keadaan lapar? Maka anak-anak tadi pun tidur dalam keadaan lapar. Lalu mengapa sang istri menyediakan makan untuk tamu bagi Rasulullah SAW? Lalu setelah makanan disediakan, saat itu tamu baginda Rasulullah akan menyantap makanan, dia pura-pura memperbaiki lampu. Lalu lampu itu dimatikan. Saat itulah Sabit bin Qais menyuruh siapa tamu Rasulullah itu makan. Dia dengan istrinya pun pura-pura makan. Mengapa mereka berdua?
Bapak pura-pura mengunyah makanan. Sang anak tidur dalam keadaan lapar. Tamu makan, mereka suami istri tak makan, anak tidur dalam keadaan kelaparan. Itu namanya ihsan. Siapa kita yang sanggup seperti itu? Tak sanggup, okelah. Paling tidak samakan cinta kita kepada saudara kita layaknya mencintai diri kita. Tak sanggup juga, ada lagi. Makanya apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman salah seorang kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian layaknya mencintai diri sendiri. Tapi sahabat ini bisa mencintai orang lain melebihi cintanya kepada dirinya dan anak-anak. Masuk surga itu seperti itu jemaah. Kalau tak bisa kita seperti itu, belum tentu kita masuk surga ini. Apalagi musuh kita banyak. Sebelah kanan musuh juga, tetangga sebelah kiri bermusuhan juga, tetangga depan musuh juga, tetangga belakang musuh juga. Ini bahaya. Ini bahaya. Pak Ustaz, tak bisa saya berbaik-baikan lagi dengan saudara saya, Ustaz. Kenapa begitu? Berat kali masalahnya, Ustaz. Jemaah, Aisyah radhiyallahu anha itu anak siapa? Anak manusia nomor 1 terbaik selain para nabi, Abu Bakar. Aisyah itu siapa? Istri manusia nomor 1 terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Aisyah siapa? Perempuan terbaik. Suaminya manusia terbaik, ayahnya umat terbaik, dia wanita terbaik. Difitnah. Siapa yang memfitnah Aisyah? Orang-orang munafik. Salah satu yang juga memfitnah Aisyah itu siapa jemaah? Yaitu sahabat Abu Bakar, keluarga dekat Abu Bakar, Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini jemaah yang berbahagia, makannya Abu Bakar yang kasih, minumnya Abu Bakar yang kasih. Tapi dia ikut memfitnah Aisyah. Diceritakannya ke orang ramai jemaah bahwa maaf Aisyah ini berselingkuh dengan siapa? Dengan Safwan. Maka begitu sampai cerita ini ke telinga Abu Bakar, marah besar Abu Bakar kepada Mistah bin Usasah. Apa kata Abu Bakar? Wahai Mistah, mulai hari ini engkau takkan kasih makan lagi, engkau takkan kasih minum lagi, engkau takkan pernah kupedulikan. Jadi apa makna? Kalau kita geram sama orang itu manusia. Abu Bakar, umat Muhammad nomor 1 paling baik, geram juga kepada Mistah yang telah memfitnah anak. Singkat cerita turun aja, membersihkan nama baik Aisyah. Aisyah ternyata tidak berselingkuh. Itu hanya tuduhan orang-orang munafik. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Begitu nama Aisyah sudah diputihkan oleh Allah, Abu Bakar tetap belum memaafkan Mistah. Turun ayat kepada Abu Bakar. Apa ayat yang turun kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakar belum memaafkan Mistah bin Usasah. Ini ayatnya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Pangkalnya wal ya'fu wal yasfah. Bermaaf-maaflah kalian, berlapang dadalah kalian. Apa kalian tak suka? Apa kalian tak senang
Allah mengampuni dosa kalian. Begitu ayat itu turun, mengapa Abu Bakar langsung memaafkan Misbah? Langsung. Dan Abu Bakar bukan sekedar memaafkan Misbah, dia tetap memberi Misbah makan dan minum, dan dia tetap membelajahi kehidupan Misbah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Apalagi yang kita tunggu-tunggu untuk memaafkan saudara kita. Apalagi yang kita tunggu-tunggu. Abu Bakar begitu turun ayat langsung. Ayat itu masih ada dalam Al-Quran sampai hari ini. Dan ayat itu bukan hanya untuk Abu Bakar, tapi ayat itu untuk kita semua. Adakah masalah kita lebih berat dibandingkan dirasakan Abu Bakar? Saya berani katakan masalah kita kecil saja, cuma dibesarkan. Masalah kita ringan-ringan saja, cuma diberatkan. Sehari sebenarnya selesai, cuma berhari-hari belum juga selesai. Kenapa itu semua tak selesai? Mohon maaf, mau tahu apa jawabannya? Iman kita lah yang menjadi masalah. Ketakwaan kita yang belum seberapa. Kenapa demikian? Sebab ciri orang bertakwa itu, takwa yang dia dapatkan lewat amal ibadah puasa kemarin, yaitu wal afina annas. Dia memberi maaf kepada orang lain. Jemaah, kalau orang baik ke kita, lalu kita baik ke dia, semua bisa. Tapi kalau ada orang tak baik kepada kita, lalu kita baik kepada dia, ini banyak orang tak bisa. Siapa yang bisa, itulah yang sebenar-benarnya. Kita sama-sama sudah tahu riwayatnya. Riwayat ini sahih. Si buta, sudahlah buta mengemis. Di mana dia tinggal? Di pojok kota Madinah. Apa kerjaan si buta ini setiap hari? Mencaci maki Rasulullah, menyumpah serapah Rasulullah. Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Jangan dekati Muhammad. Kalau kalian dekati Muhammad, kalian akan terpengaruh. Kata siapa? Kata yang buta, kata yang si peminta-peminta tadi. Tapi dia tiap pagi makan enak, setiap siang makan enak, setiap malam makan enak. Siapa yang memberi dia makan? Nabi Muhammad. Dia tak pernah kelaparan. Pagi makan, siang makan, malam makan. Yang ngasih dia makan siapa? Yang dia sumpah, yang dia hina, yang dia caci. Singkat cerita kaum muslimin, kaum muslimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia. Dia tak makan pagi lagi, dia tak makan siang lagi, dia tak makan malam lagi. Apa sebab? Tak ada orang yang memberi dia makan. Pada suatu ketika datang Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Abu Bakar bertanya? Aisyah, menurut engkau wahai anakku, apa sunnah Nabi yang belum kujalankan, yang belum kujalankan? Kata Aisyah, ayah, ada satu sunnah Nabi yang belum ayah jalankan. Apa itu? Memberi makan orang buta yang ada di pinggir kota Madinah. Datanglah Abu Bakar membawa makanan, lalu menyuapkan makanan kepada siapa? Orang buta tadi. Apa kata orang buta tersebut? Dan enak. Kemarin enak, sekarang kenapa tak enak? Lalu Abu Bakar bertanya, yang kemarin itu mengapa? Orang kemarin yang kasih makan ke saya itu rasanya enak. Kemudian sudah lunak, aku tinggal menelannya sebab aku tak punya gigi. Rasanya enak. Kenapa tidak? Karena dalam riwayat itu Rasul mengunyah dulu di mulutnya, kemudian beliau keluarkan, baru disuapkan ke dalam mulut orang buta tersebut. Tentu nikmat. Sekarang Abu Bakar langsung kasih.
Apa kata Abu Bakar? Yang menyuapkan engkau kemarin, dia sudah meninggal dunia. Namanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang baik ke kita, kita baik ke orang itu biasa. Tapi kalau orang tak baik kepada kita, kita baik kepada orang lain, itu baru luar biasa. Yang aneh, orang baik ke kita, kita tak baik ke orang itu. Baik kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Lalu dalam rangka kita berhalal bihalal ini, siapa yang mesti kita utamakan? Karena kalau berhalal bihalal itu biasanya tak terlepas dari mempererat hubungan tali silaturahmi. Tamat ZA tahun 96. Sekarang tahun 2023. Berarti sudah berapa tahun? 27 tahun. Jadi diadakanlah reuni. Judul reuni tadi adalah dalam rangka berhalal bihalal untuk mempererat hubungan tali silaturahmi. Ini yang nak kita luruskan. Itu bukan silaturahmi namanya. Itu bukan silaturahmi namanya. Lalu kalau begitu Ustaz, apa itu silaturahmi? Apa itu mempererat ukhuwah? Dalam rangka kita berhalal bihalal, kita lanjutkan setelah salat Isya. Supaya jangan salah pasang juga lagi. Dengan bini orang silaturahmi juga. Dengan laki orang silaturahmi juga. Kita nak catat itu. Mana yang silaturahmi, mana yang mempererat ukhuwah, itu yang akan kita bahas nanti setelah salat Isya. Hanya apa yang kalau dinasa, dia silaturahmi juga itu silaturahminya. Itu menentukan nanti kita bahas. Jemaah kamu-kamu Allah yang berbahagia, semoga ada manfaat. Dan nanti setelah Isya kita lanjutkan, kita tutup untuk sementara dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.